Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan ide bisnis yang sudah kami rancang bersama-sama, yaitu ekstraksi bioetanol dari limbah tani tongkol jagung. Sebelumnya, kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama itu ada Adi Dwi Putra, kemudian Dwi Andrianto, dengan saya sendiri Fajar Sidik Sadono, Gilang Kusuma, dan juga Yoga Disapta. Nah, jadi seperti yang kita tahu pada masa sekarang ini tingkat pemakaian bahan bakar minyak ini sangat tinggi gitu. Sedangkan sumber bahan bakar minyak bumi seperti yang kita tahu semakin menipis hari demi harinya. Nah, karena peningkatan kebutuhan serta jumlah penduduk yang makin bertambah, jadi proses penipisan ini juga makin cepat gitu. Seperti yang bisa kita lihat pada berita di gambar, bahwasanya dari kementerian juga sudah mendorong masyarakat untuk melakukan transisi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Nah, ini merupakan nama perusahaan yang kami setujui bersama, yaitu Green Gold. Nah, Green Gold ini memiliki makna green itu yang berarti energi baru, gold itu berarti sesuatu yang menghasilkan. Nah, ini juga ada quotes yang berbunyi the nation that leads in renewable energy will be the nation that leads the world. Yang artinya negara yang maju dalam bidang energi terbarukan akan menjadi negara yang memimpin dunia. Nah, kemudian ini juga merupakan bisnis model kanvas dari perusahaan dan bisnis yang akan kami lakukan. Bisa kita lihat ada key partner dari bisnis kami itu adalah pabrik industri, terus kemudian ada reseller, petani jagung, dan aktivitas yang akan kami lakukan itu merupakan pengolahan limbah tongkol jagung menjadi bioetanol. Nah, resources yang menjadi kunci utama itu pertama adalah lahan pribadi, di mana kita akan melakukan proses pengolahan, kemudian juga alat-alatnya. Nah, value-nya ini juga dari bioetanol ini merupakan bahan bakar yang harganya terjangkau, terus juga tidak berbahaya, dan merupakan bahan bakar alternatif yang bisa terbarukan. Untuk customer relation juga, kita memberikan diskon kepada customer setia kita yang selalu membeli dan selalu membeli dalam jangka waktu panjang gitu. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Fajar. Di sini ada values ya. Yang pertama itu sebagai pioner green energy. Perusahaan kami itu bergerak dalam bidang produksi bioetanol. Yang kedua itu ada produksi dengan kualitas terbaik. Bioetanol yang kami produksi itu berasal dari bahan baku tongkol jagung ya, dengan konsentrasi etanol yang tinggi. Konsentrasi etanol itu sekitar 90 sampai 95%. Yang ketiga itu ada supply dan pasar dengan peluang besar. Peluang besar itu marketnya itu sangat menjanjikan untuk penjualan bioetanol tersebut. Nah, ini susunan dari perusahaan kami, yaitu yang pertama itu ada direktur. Di bawah direktur itu ada manajemen produksi dan manajer marketing. Nah, di bawahnya lagi itu ada
pengolahan jagung, ada ekstraksi bioetanol, blending, dan distributor. Bioetanol itu apa sih? Bioetanol itu apa sih? Bioetanol itu merupakan itu kependekan dari etil alkohol, yaitu dari C2H5OH atau sering juga disebut dengan grain alkohol. Sifat lainnya adalah larut dalam air dan mempunyai panas pembakaran 328 kkl. Nah, di sini ada beberapa proses pembuatan ya, dari bahan baku, pretreatment, hidrolisis sampai dengan distilasi. Dari bahan baku tersebut yaitu bahan baku utama itu ada berupa tongkol jagung, dan untuk campurannya itu yaitu dengan ragi dan asam sulfat. Yang kedua itu ada pretreatment, yaitu pelarutan tongkol jagung dengan larutan NaOH. Tongkol jagung dipotong menjadi potongan kecil. Maksudnya potongan kecil itu juga kita menggunakan alat, tidak dipotong secara manual agar memudahkan pekerjaan juga. Hidrolisis ini merupakan campuran menggunakan asam sulfat agar menghasilkan glukosa. Dan yang terakhir itu ada proses destilasi. Destilasi itu kandungan alkohol pada hasil hidrolisis dengan suhu 78 derajat. Nah, ini termasuk gambar-gambar ini bahan baku, yaitu tongkol jagung, ragi, dan asam sulfat. Hidrolisis, kita dapat melihat di sini ya, serbuk batang jagung yang terhidrolisis itu menggunakan asam sulfat 2% pada suhu 100 sampai 121 derajat Celcius di lemari asam selama kurang lebih 60 menit. Setelah terhidrolisis itu kemudian disaring dan diambil dari filter dan dilakukan penguji kadar glukosa. Bisa dilanjutkan untuk teman saya, Gilang Kusuma, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Adi Dwi telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan presentasi selanjutnya. Di sini kita lanjutkan di proses destilasi, yaitu suatu proses penguapan dan pengembunan kembali yang dimaksudkan untuk memisahkan campuran dua atau lebih zat cair ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih. Umumnya destilasi berlangsung pada tekanan atmosfer. Contoh dalam hal ini adalah sistem alkohol air yang pada tekanan atmosfer memiliki titik didih sebesar 78,6. Di sini terdapat perhitungan dari modal awal kita, dapat dilihat pada tabel nama barang mesin pencetak jagung dengan kuantitas 1, harga 3 juta. Lalu ada drum, tabung gas LPG, mesin destilasi, dan mesin pengaduk. Di sini total dari modal awal kita sesuai perhitungan itu sekitar 13 juta 600.000. Lanjut ke gambaran bisnis. Jadi di sini kami perkirakan dari 1 ton tongkol jagung itu bisa menghasilkan 142 liter bioetanol. Nah, jika kita kalkulasikan, maka akan ada laba sebesar Rp500 per kilonya. Lalu laba
dengan asumsi pelarian yang dapat mencapai 12,5 liter per hari, itu sama dengan harga bioetanol yang 12 per liter, maka laba yang dapat dihasilkan dalam sebulan itu sekitar 4.320.000. Lalu segmentasi, target market yang kami tuju adalah perusahaan yang bergerak dalam industri bahan bakar, rumahan, dan juga kosmetik. Untuk segmen rumah, kami akan mengemas bioetanol ke dalam botol-botol ukuran kecil. Dan untuk industri, kami akan menjual dalam bentuk drum yang memiliki kapasitas 200 liter per drum. Lalu distribusi produk bio menggunakan transportasi darat berupa truk dan kendaraan pick-up. Penentuan jenis kendaraan distribusi juga bergantung dengan skala pembeliannya. Selanjutnya, marketing. Untuk proses pemasaran sendiri, kami menggunakan strategi penjualan door-to-door dengan industri yang relevan dengan bioetanol, dan juga melakukan pemasaran melalui sosial media, sekaligus sosialisasi tentang manfaat dan peluang dari penggunaan bioetanol pada masyarakat. Yang selanjutnya ada closing. Bioetanol merupakan solusi alternatif energi baru terbarukan. Yang kedua, bahan bakar fosil yang semakin menipis. Yang ketiga, penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar mengurangi emisi pembakaran hingga 20%. Yang keempat, konsep model bisnis ini dapat diterapkan dalam skala industri rumah tangga. Ya, jadi sebagai tambahan, bahwasanya konsep model bisnis ini sangat mudah dan simpel sejatinya. Kita tidak perlu membutuhkan modal yang cukup besar, namun hasil yang didapat secara kontinu itu sangat menguntungkan gitu, apalagi bagi para UMKM, usaha mikro kecil menengah. Konsep bisnis seperti bioetanol ini akan sangat menjanjikan. Kemudian juga bioetanol merupakan solusi alternatif energi baru terbarukan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau misalnya bioetanol itu diekstrak dari tongkol jagung, yang mana tongkol jagung itu juga sebenarnya nggak terlalu terpakai. Makanya dengan adanya inovasi ekstraksi bioetanol dari tongkol jagung ini secara tidak langsung juga telah membuka peluang usaha baru gitu, dan juga mengurangi limbah biologi dari tongkol jagung itu sendiri. Terus juga kemudian bioetanol juga sangat berdampak gitu bagi lingkungan karena dapat mengurangi emisi hingga 20% dari bahan bakar konvensional. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.